أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة على وجه الكمال، وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Saudara sekalian, segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan anugerah Allah yang sudah kita rasakan bersama. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, salah satu tujuan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan akhlak manusia. Dan agama yang paling agung di antara semua agama yang ada di muka bumi, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia itu adalah akhlak malu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat manusia bahwa malu itu dimiliki oleh manusia sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat malu ini harus dimiliki oleh setiap muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam hayaun." Tiap-tiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlaknya Islam itu adalah malu. Saudaraku sekalian dirahmati Allah, malu yang di dalam bahasa Arab disebut al-haya. Malu ini diambil dari kata al-haya, yaitu al-hayah, yang artinya adalah kehidupan. Hal ini bermakna sejauh mana hati itu hidup, maka sejauh itu pula kekuatan malu bersemayam di dalam hati kita. Sehingga kurangnya rasa malu adalah indikasi matinya hati dan roh kita. Tiap kali hati ini lebih hidup, saat itulah rasa malu menjadi lebih sempurna yang ada pada kita. Saudaraku sekalian, apa sebetulnya malu itu? Kata seorang ulama, malu itu adalah tertekannya jiwa dari sesuatu
dan berusaha meninggalkan sesuatu itu sebagai bentuk kewaspadaan dari celaan atau aib. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa malu itu adalah perangai yang bisa mendorong seseorang untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan mencegah seseorang itu dari kelengahan dalam memenuhi hak saudaranya atau orang lain. Memang ada malu itu sifat bawaan atau tabiat, dan juga ada malu yang sifatnya itu memang diusahakan, latihan dan kerja keras dengan beramal. Pertama, malu yang diusahakan itulah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya diabadikan sebagai cabang dari iman, dan itu diperintah oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam. Sehingga membiasakan diri dengan sifat dan akhlak malu ini, lama-lama menjadilah malu ini bersifat bawaan dalam diri kita. Saudara sekalian, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan kepada kita ada berbagai macam sifat malu itu yang sekarang ini di zaman modern ini sudah mulai banyak terkikis sifat malu pada diri umat Islam, sehingga kita perlu membahasnya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di antara malu itu adalah malu bertindak kejahatan. Malu ini dicontohkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam ketika melarikan diri dari sorga. Allah mengatakan, apakah kamu mau lari dariku wahai Adam? Dia menjawab, tidak ya Allah, saya lari karena malu kepadamu setelah melakukan kesalahan-kesalahan. Juga malu ini contoh lain, malu bertindak kejahatan adalah contoh dari seorang bernama Al-Wahsy. Al-Wahsy ini sebelum Islam, dia di Mekah dijanjikan merdeka dari perbudakan kalau bisa membunuh seorang sahabat Nabi, yaitu Hamzah, paman Rasulullah SAW. Ketika itu perang Badar memperoleh kemenangan yang sangat gemilang. Dendamnya orang-orang Quraisy Mekah sehingga membidik Hamzah, dan untuk itu diserahkan kepada Al-Wahsy. Saudaraku sekalian, singkatnya, Al-Wahsy tidak ikut berperang dalam perang Uhud, hanya mengendap-endap membidik Hamzah yang saat itu sedang bertempur. Maka dia dengan tombak kebiasaannya seperti kebiasaan orang Afrika, dengan tombak yang tidak begitu panjang, dia lemparkan kepada Hamzah dan mengenai dadanya. Maka robohlah Hamzah, kemudian mati dalam perang Uhud, dan itu kemudian jenazahnya dicincang oleh musuh-musuh Allah. Di antaranya itu adalah Hindun. Ini yang membuat Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan sedih. Maka berlalulah selesai dari perang Uhud, Rasulullah Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah di tahun 8 Hijrah. Rasulullah menaklukkan Mekah. Dari situ, saudara sekalian, takutlah orang-orang kafir akan balas dendam Rasulullah SAW. Pada takutnya ini tidak beralasan, karena Rasulullah SAW adalah orang yang pemaaf. Maka di antara yang takut itu adalah Ikrimah, putranya Abu Jahal. Dia mau melarikan diri dengan anak-anaknya yang kecil. Dan juga ini Al-Wahsy.
yang pernah membunuh paman Rasulullah namanya Hamzah. Dia takut ingin kembali ke Afrika, sehingga dia diberi nasihat, temui saja Muhammad, kau akan dimaafkan, ya. Maka dia pergilah ke Madinah. Kala itu Rasulullah berada di dalam kemahnya. Datanglah Al-Wahsy ini, dia mengucapkan salam dan bersyahadat kepada Rasulullah SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, apakah engkau Al-Wahsy? Betul ya Rasulullah, aku Al-Wahsy. Rasulullah masih teringat dengan kesedihan di waktu Hamzah itu mati. Dalam berita itu yang menombak adalah Al-Wahsy, dan tubuhnya dicincang. Rasul sangat sedih sekali sehingga masih ingat. Maka kata Nabi, setelah kau Islam, menjauhlah dariku. Itu masih ada, Rasul masih sedih. Maka Al-Wahsy ini malu, ya, malu kepada Rasulullah SAW telah membunuh Hamzah, sehingga dia menjauh dari Rasulullah SAW setelah berislam. Kalau diantara para sahabat Rasulullah SAW itu ada di majelis Nabi menghadap kepada Rasulullah SAW, maka Hamzah menjauh, sangat jauh di belakang Rasulullah SAW, sampai Rasulullah itu wafat. Maka setelah wafat, saudara sekalian, Al-Wahsy ini berada di dalam pemerintahan khalifah pertama pengganti Rasulullah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Di zamannya Abu Bakar Siddiq banyak sekali orang-orang yang murtad, orang-orang yang juga tidak mau bayar kewajiban zakat. Bahkan ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Maka Abu Bakar Siddiq mengerahkan pasukan perang, dan di antara pasukan perang itu mendaftarlah seorang diri itu bernama Al-Wahsy. Dia berangkat menuju Hamraul Asad. Di situ saudara sekalian, para sahabat Rasulullah memerangi nabi palsu, dan kembali lagi Al-Wahsy itu mengendap-endap dan dia melemparkan tombaknya. Kenalah seorang nabi palsu itu, Musailamah Al-Kadzab, mati kena tombaknya Musailamah Al-Kadzab. Maka dia berkata, ketika aku belum Islam, masih jahiliyah, membunuh orang yang terbaik yaitu Hamzah. Maka setelah aku Islam, membunuh orang yang jahat yaitu Musailamah Al-Kadzab. Ini saudara sekalian, contohnya Al-Wahsy adalah memiliki sifat malu setelah dia atau pernah membunuh Hamzah paman Rasulullah SAW. Ini namanya malu setelah bertindak kejahatan. Maka sifat ini harus dimiliki oleh muslim. Setelah melakukan kejahatan, mungkin pembunuhan terhadap kaum muslimin dengan seenaknya saja, tidak ada rasa malu, bahkan tetap pangkatnya tidak pernah turun, tidak pernah dimutasi atau dicopot dari jabatannya, pernah membunuh kaum muslimin dalam berbagai aksi. Ini saudara sekalian, tidak ada rasa malu. Kemudian malu yang kedua adalah malu karena merasa lemah diri ini. Malu ini saudara sekalian dicontohkan oleh para malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam. Tidak sejengkal di langit itu melainkan ada malaikat yang tengah rukuk dan sujud kepada Allah dan tengah berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat, dalam sebuah hadis diterangkan, kalau sudah hari kiamat tiba, malaikat berkata, subhanallah, kami tidaklah beribadah dengan benar dan baik. Ya, ini saudara sekalian, malaikat saja itu malu manakala dia merasa kurang dan belum benar
beribadahnya. Ini juga harus kita miliki. Bagaimana seorang, saudara sekalian, tidak memiliki cara kaifiat ibadah yang benar, lalu dia tidak malu dengan seenaknya dia sholat, sampai sholat 4 rakaat sholat isya dia selalu bergerak-gerak dengan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat, dan itu mestinya malu. Kurang cara ibadahnya kita, tidak benar dan belum baik cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini adalah hadiah kita kepada Allah. Sampai ada orang itu sholat seperti dia berada di depan cermin atau kaca. Dia mengaca, membetulkan rambutnya terus mulai awal sampai akhir, membetulkan bajunya seperti di depan kaca, rambutnya dibetulkan terus ya. Ini mestinya kita malu, malaikat saja malu, merasa ibadahnya itu belum banyak dan belum benar. Ini malu karena merasa lemah. Ada juga saudara sekalian, malu karena penghormatan. Ini malu karena penghormatan disebut juga dengan malu karena bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya, sejauh mana makrifat seorang kepada Allah Tuhannya, sejauh itu pula akan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya saudara sekalian, saat perjanjian Hudaibiyah, seorang yang masih kufur menjadi delegasi, yaitu Urwah bin Mas'ud, berunding dan menghadap kepada Rasulullah SAW. Urwah ini melihat begitu dan betapa besarnya penghormatan para sahabat Rasulullah SAW kepada beliau, sehingga Urwah itu berkata, "Wahai kaumku, demi Allah, sekali-kali aku diutus untuk memenuhi raja-raja termasuk Raja Kaisar, Romawi, Kisra dan Najasyi di Afrika." Katanya, "Demi Allah, aku belum pernah satu raja pun yang dihormati, aku belum pernah lihat seorang raja pun yang dihormati seperti penghormatan yang diterima oleh Muhammad SAW dari para sahabatnya." Sampai dia mengandaikan jika Muhammad itu berdahak, pasti akan jatuh di telapak salah seorang sahabatnya lalu dilumurkan ke anggota tubuhnya. Kalau dia berwudu, maka para sahabatnya itu berebut layaknya orang yang hendak mengadakan peperangan, bahkan memakai bekas air wudu Rasulullah SAW. Dan di hadapannya itu mereka para sahabat itu bicara dengan pelan dan lemah lembut. Mereka katanya tidak pernah menatap Rasulullah SAW dengan pandangan yang tajam sebagai bentuk penghormatan mereka kepada beliau Rasulullah SAW. Termasuk Amr bin As itu melihat Rasulullah SAW ketika dihormati oleh para sahabatnya, "Demi Allah, dulu orang yang paling aku benci adalah Nabi SAW. Namun ketika aku meluk Islam, tiada seorang pun yang aku cintai daripada beliau Rasulullah SAW. Demi Allah, aku adalah manusia yang paling malu kepada Rasulullah SAW, dan aku tidak pernah menatap Rasulullah SAW kepada beliau dengan tatapan dan mata yang tajam." Ini saudara sekalian, malu karena penghormatan. Ada juga saudara sekalian rahmati Allah, malu ini karena malu merasa rendah dan hina. Ini malunya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengabulkan doa dan semua kebutuhannya, dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kondisinya sangat berat dan hina di sisi Allah dan merasa kerdil.
Ini seperti juga ungkapan Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Rob, sesungguhnya aku memiliki banyak kebutuhan dunia, tapi aku malu memintanya. Dan Allah menjawab, mohonlah semua kepadaku, hingga memohon adonannya makanan itu menjadi asin itu boleh bermohon kepada Allah. Bahkan bermohon pada Allah supaya kambingnya nanti ketika dipelihara menjadi gemuk, itu boleh bermohon kepada Allah apa saja. Ketika sandalnya rusak saja, kata seorang ulama, boleh meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah tanda ketidakberdayaan manusia dan menunjukkan hinanya, butuhnya yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu seperti ini, saudara sekalian, ada dua. Pertama, pemohon ini memandang dirinya rendah dan melihat begitu besar semua dosa dan kesalahannya. Yang kedua, pemohon ini merasa bahwa pertanggungjawabannya dunia akhirat itu adalah besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, katanya aku malu jika minta dunia kepada Allah. Memang ada orang itu kalau dia meminta dan berdoa dalam urusan dunia itu ada yang malu. Padahal mengapa mesti malu, merasa malu jika minta dunia pada Allah? Padahal Allah itu adalah pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Saudara sekalian rahmati Allah, yang terakhir adalah malu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini rasa malu seseorang yang bercampur cinta dan takut serta memiliki kesadaran bahwa penghambaan yang dia lakukan itu sudah tidak layak lagi bagi zat Allah yang disembahnya. Mengapa? Dia menyadari kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang disembah itu sangat agung dan luhur daripada penghambaan yang dia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kondisi penghambaannya akan mengundang reaksi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kadang tidak tahu malu sehingga dirinya merasa sudah banyak beribadah, sudah merasa benar dan tidak timbul rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak tahu malu, saudara sekalian, mestinya dia mengoreksi dirinya dan dia meniru para sahabat Rasulullah SAW. Seperti perkataan Abu Bakar Siddiq, apakah Islam itu akan berkurang dan kalah kalau Abu Bakar masih hidup? Mestinya menjadi jaminannya kalau sudah dia berislam, dia pasti membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang tak tahu malu, Islam dibiarkan begitu saja bila dihina. Rasulullah dihina, Islam dihujat. Dia tidak tahu malu, tidak pernah membelanya. Bahkan berfilsafat seperti tokoh kita ini berfilsafat, Tuhan maha kuasa, tidak perlu ada pembelaan. Ini orang tidak tahu malu. Padahal Islamnya, saudara-saudara, perlu eksistensi. Islamnya ini perlu dibela, perlu diperjuangkan sehingga Islam menjadi menang. Jadi bukan berfilsafat Tuhan maha kuasa tidak perlu ada pembelaan. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah, ini menyandarkan langsung pada Allah. Jika kalian menolong Allah, maksudnya kata ulama membela agama Allah Subhanahu wa taala, kalian pasti akan ditolong dan akan dikuatkan kedudukannya dalam kehidupan ini.
Terkadang saudara sekalian, tidak malu, tidak tahu malu, dan lucu orang-orang Islam itu. Seperti diungkapkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka, apa katanya? Kalau orang kapitalis itu pasti memiliki cita-cita dan harapan mendirikan negara kapitalis. Kalau orang sekuler memiliki cita-cita mendirikan negara sekuler. Kalau orang komunis itu pasti memiliki cita-cita mendirikan negara yang berhaluan komunis, yang sekarang mau direbut Indonesia ini akan menjadi negara yang berhaluan komunis. Dan lucunya, kata Buya Hamka, lucunya umat Islam ini, dan lucu ini saya sebut tidak tahu malu itu, ya. Menjadi orang Islam lucunya dia tidak memiliki cita-cita mendirikan dan menegakkan syariat Islam di muka bumi mana saya termasuk Indonesia. Itu lucu tapi memalukan. Jadi ada istilah juga di kita, ada orang itu isin, ya, isinan, ya, isinan. Ada yang ngisin-ngisini, ada yang malu, punya sifat malu, baik kalau bisa itu mencegah dari keburukan. Tapi ini memalukan, ya, bukan hanya lucu tapi memalukan umat Islam itu, ya, dengan agamanya tidak diperjuangkan. Ya, ini kita harus memiliki akhlak dan kita budayakan sifat malu yang diajarkan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kedepannya setelah umat Islam memiliki sifat malu dan dia harus sungguh-sungguh di dalam berislam, menegakkan Islam di bumi mana dia berada. Semoga ini penjelasan membawa manfaat dalam kehidupan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.